Shalom saudara, selamat datang kembali di Kerinduanku. Bersama dengan saya, Pastor Binsar Siregar. Dan senang jumpa kembali dengan saudara di siang, pagi, malam hari ini. Dan hari ini tema renungan kita adalah K3. Apa itu K3? Sebelumnya sama-sama kita satukan hati kita dulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami hingga sampai hari ini. Kami ada hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Kami boleh hidup sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Maka kami mau datang mengucap syukur di pagi hari ini untuk berkat-Mu yang selalu baru di setiap pagi dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami doa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini, kuasai setiap hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin. Seperti yang tadi saya sudah bilang, tema kita hari ini adalah K3. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari ketenangan karena kedekatan. Hari-hari ini di mana kita bisa mendapatkan ketenangan? Apakah dari uang kita, dari power kita? Apakah kita mendapatkan ketenangan dari koneksi kita? Atau kita tenang kalau nggak ada masalah, tapi kalau ada masalah kita jadi nggak tenang. Tapi hari ini kita belajar. Pemazmur katakan, Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur katakan kita bisa tenang bukan karena kita dekat dengan penguasa, bukan karena kita punya power, bukan karena kita punya uang dan lain sebagainya. Tapi pemazmur katakan ketenangan kita hanya kita temukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Pergi ke laut, banyak petir, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena ada banyak orang yang gak tenang hidupnya karena dia takut, dia khawatir. Ada banyak orang gak tenang hidupnya, kenapa? Karena mereka hidup dalam penyesalan di masa lalu. Hari ini mereka hidup dalam ketakutan, kenapa? Karena mereka takut akan masa depan. Makanya tadi saya bilang di pantunnya, pergi ke laut, banyak petir, jangan takut, jangan khawatir. Hari ini mari, kalau hari ini apapun keadaanmu, saya mau katakan, ayo, tetap tinggal tenang, dekat dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar 3 ketenangan yang kita miliki di dalam Tuhan. Yang pertama, apa ketenangan yang kita miliki di dalam Tuhan? Yang pertama adalah tenang atas masa lalu kita. Kenapa ini penting? Karena ada banyak orang hidupnya nggak tenang karena mereka punya masa lalu yang buruk. Mereka buat sesuatu yang buat suatu dosa di masa lalu, jadi mereka hari ini hidupnya nggak tenang. Kabar buruknya adalah engkau nggak bisa balik ke masa lalu untuk memperbaiki itu semua. Tapi kabar baiknya adalah engkau tetap ada hari ini dan engkau punya masa depan di dalam Tuhan. Kalau hari ini engkau hidup dalam penyesalan akan dosa, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iblis, cara kerjanya 2M, bukan 2 miliar ya, tapi M yang pertama adalah dia menggoda kita untuk kita jatuh dalam dosa. Setelah kita jatuh dalam dosa, iblis akan M yang kedua, yaitu menghakimi kita, membuat kita hidupnya nggak tenang, hidup selalu dalam penyesalan, hidup selalu dalam nggak bisa move on dari dosa-dosa yang kita lakuin. Tapi firman Tuhan bilang gini, kalau kita datang sama Tuhan, Dia setia dan adil. Kenapa? Karena darahnya sudah tercurah buat saudara dan saya, sehingga kita bisa datang sama Tuhan dan meminta ampun akan segala dosa kita. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya gini, Tuhan mau kita tenang atas masa lalu kita. Kalau ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan bisa ampuni.
Dan Tuhan katakan ketika kita ada di dalam Dia, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa? Karena kita dijadikan ciptaan yang baru. Jadi hari ini kalau misalnya saudara lagi nggak tenang karena saudara menyesal akan segala dosa yang ada di masa lalu, datang sama Tuhan minta ampun. Yesaya 43 ayat yang ke-18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat yang berikutnya, lihat aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini kita bisa tenang, karena kita dekat sama Tuhan yang mengampuni kita, yang membuat kita tenang atas masa lalu kita. Yang kedua, ketenangan apa yang kita miliki dalam Tuhan? Kita tenang karena hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tenang atas hari ini. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang berjalan bersama kita. Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang ada bersama kita, bahkan melalui Roh Kudus-Nya Dia hidup di dalam kita. Mazmur 62 yang tadi sudah kita baca. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kenapa kita tenang? Karena apapun yang kita hadapi hari ini, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, orang boleh menyerang kita, tapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat terus janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Sama-sama tulis di kolom komentar, aku punya Tuhan yang setia, makanya aku tenang. Iya dong. Firman Tuhan katakan Ulangan 31 ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita tenang hari ini karena kita tahu Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dia nggak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dulu waktu kecil, saya kalau lagi berenang di kolam, kalau lagi sendirian saya takut. Kenapa? Saya takut nggak ada yang nolongin saya kalau tenggelam. Tapi begitu papa saya masuk ke dalam kolam, saya jadi anak yang paling berani. Kenapa? Karena saya tahu bapak saya dekat saya. Bapak saya menyertai saya, dan apapun yang terjadi dalam hidup saya di kolam itu pasti Dia akan menolong saya. Begitu juga dalam hidup kita. Kita bisa tenang, walaupun ada badai, walaupun ada masalah, walaupun kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, tapi kita tahu ketika Tuhan menyertai, Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita. Dia sumber segala yang kita perlukan. Yang ketiga, yang terakhir, ketenangan apa yang kita miliki di dalam Tuhan? Tenang atas masa depan. Tahukah saudara, Dia adalah Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Namanya Bapa, Dia pasti punya rencana yang indah buat setiap anak-anaknya. Ada banyak orang hidup hari ini nggak tenang, kenapa? Karena mereka terlalu khawatir sama masa depan mereka. Aduh Pak, ada jemaat datang Pak, tolong doain anak saya Pak. Kenapa Bu? Iya Pak, saya doain anak saya supaya dapat bangku kuliah. Soalnya kuliah mahal Pak. Terus mana Bu anaknya? Terus ibunya datang, bawa anaknya masih bayi, ya kan? Ibu itu terlalu khawatir sama masa depan. Tapi hari ini kita bisa tenang, kenapa? Karena Tuhan yang pegang masa depan kita. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya saya mau katakan, kita untuk menghadapi masa depan, kita harus berjalan terus bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan membimbing dan menyertai kita, dan Dia yang akan membawa kita ke masa depan yang indah yang Tuhan telah sediakan. Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Dan saya akan tutup sama ayat ini. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa kita tenang akan masa depan kita? Karena Tuhan menjamin masa depan kita selama kita di dunia, dan masa depan kita suatu hari
Dia akan bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan sorga. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan beri bagi setiap kita. Gak hanya masa depan di dunia, tapi masa depan di akhir dunia. Itulah alasan kenapa hari ini kita tenang, karena kita dekat sama Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan ketenangan di masa lalu kita. Dia Tuhan yang memberikan ketenangan di hari ini. Dia Tuhan yang memberikan ketenangan di masa depan kita. Masa lalu Tuhan pulihkan. Hari ini Tuhan jalankan bersama dengan kita. Masa depan Tuhan jaminkan buat kita. Sama-sama kita datang mengucap syukur dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang. Karena kita tahu kita punya dekat. Kita punya Allah yang dekat dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Sama-sama katakan keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Ini yang kami percaya Tuhan. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang bukan dengan apa yang kami miliki. Kami tenang bukan karena kami kenal orang yang hebat. Kami kenal bukan karena koneksi, power yang kami miliki. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa kami tenang karena kami dekat dengan Tuhan yang pegang hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang memberikan ketenangan dalam masa lalu kami. Apa yang telah lalu, kami percaya Tuhan Yesus yang pulihkan. Ampuni kami Tuhan kalau kami ada dosa, ada kesalahan di masa lalu kami. Kami doa, kami percaya ketika kami datang sama Tuhan, Kau setia dan adil. Dan Kau akan menyucikan, menguduskan, mengampuni kami akan segala dosa kami. Sehingga kami akan terbebas dari segala intimidasi iblis. Dari segala dakwaan si jahat. Terima kasih Tuhan, Kau juga Allah yang ada bersama dengan kami hari ini. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Allah yang tak pernah membiarkan kami. Kami percaya apapun perkara yang kami hadapi hari ini, kami tetap tenang. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang terakhir, kami mau tenang akan masa depan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang memegang teguh setiap kami. Kau Allah yang punya rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Firman-Mu katakan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera
yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau tenang karena kami ada dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.